Tapi gini bro, sekarang kita udah masuk ke era yang namanya apa sih tadi itu? Pre-halving ya. Dimana katanya turun 20% kalau kita lihat dari 2020-2016 kan. Iya. Terus lu beli di 73.000 bro. Per Betul. hari ini tanggal berapa nih ya? 19. Oh masih beli lagi gue kemarin. Masih beli lagi. Masih di harga beli lagi. 65.000. 65.000 beli lagi gue. Beli terus. Pokoknya beli terus. Terus target lu Bitcoin tahun ini bisa sampai berapa bro? ini dalam fiat ya. Target gue tahun ini gue selalu bilang 100.000 1,5 miliar, tapi itu kayaknya terlalu gampang ya. Terlalu gampang menurut lu ya? Terlalu gampang. Jadi gue revisi sedikit nih. Jadi kalau dalam investasi itu ada namanya binary tree thinking. Jadi ini paling standar kalau orang mau bikin keputusan. Jadi 0 atau apa 1. Misalnya apakah Bitcoin mau ke 150.000, apakah ke 0 nih? Berapa kemungkinan yang ke 0 berapa? Kemungkinan 150.000 berapa? Baru diambil betnya yang asimetris. Gue sekarang lihat. Jadi itu ada namanya Schrödinger's model. Itu bisa ngitung tuh kira-kira probabilitas tadi seperti apa. Nah, Bitcoin kalau gue lihat dalam valuasi sekarang dengan inflow ETF yang masuk sekarang itu minimal di 150.000. Minimal tahun ini. Minimal 150.000. Kalau jatuh pun nggak mungkin jatuh ke 30.000 lagi kan udah. Nggak gini, kalau jatuh ke 30.000 pun, menurut gue sooner or later monetary premium dari tadi jadi ini. Total aset tadi maksud gue, kenapa gue ceritain properti tadi biar orang paham. Properti itu 300 triliun dolar. Bitcoin itu sekarang baru 1 sekian triliun. Masih ada 300 kali lipat dong. Ya kalau tapi kan nggak mungkin pindah semua. Iya benar juga sih. Ya, nah, tapi kan sebenarnya value dari properti itu nggak 300 triliun. Misalnya yang benar-benar ditinggalin sama orang mungkin 100. Itu properti. Bonds itu berapa? Surat hutang. Saham itu berapa? Saham itu 100 triliun lagi. Sampai kapan mereka mau store value di sini? Contoh, orang-orang Jepang tuh semua udah ke Bitcoin sama Korea. Kenapa? Karena saham mereka datar. Indonesia juga udah mulai kalau lo perhatiin nih, udah beda nih. Anak-anak IHSG bahkan yang katanya bandar-bandar saham tuh udah pindah semua sekarang ke kripto. Kenapa? Karena udah sepi marketnya. Mereka selalu cari alternatif yang lain. Nah, ketika orang dari saham ini level institusi dan yang pegang-pegang properti ini mulai sisin sedikit 1% aja, apa yang terjadi sama harga Bitcoin? Naik. Contoh, market cap 1,5 triliun. Emang butuh uang berapa untuk doublein ya? Kalau 70% aja di hold sama orang, 70% nggak pernah mau ada yang jualan. Kalau dimasukin 1 triliun lagi apa yang terjadi? Boom. Dan ini premium masih jauh. Jadi sebelum Bitcoin itu nyentuh at least $500.000, $1 juta, gue nggak bakal jualan. Wow, beli terus gue bro. Oke. Tapi kan kalau Bitcoin naik, altcoinnya nggak naik bro, harus tunggu sampai dia sideways. Gini, kita lihat itu kalau ini pribadi gue lihat itu dua hal yang berbeda antara Bitcoin dan semua altcoin yang lain. Oke. Kalau Bitcoin itu anggaplah seperti emas ya, tapi altcoin ini seperti perusahaan, ya kan? Perusahaan itu ada orangnya, bisa gagal dan lain-lain. Ya of course cuannya bisa lebih besar kalau lu mau ngambil yang perusahaan. Cuman gue lihat ini sebagai dua investasi yang bahkan berbeda di dalam portfolio gue. Bitcoin itu tadi store of value gue, altcoin ini kayak gue buat kerja buat nyari cuan. Kayak gue juga invest di banyak company kan. Sama, gue lihat itu seperti itu, kayak gue invest di company. Oke. Kita ngomong-ngomong ke altcoin dulu bro. Iya, boleh. Tunggu, sorry. Yang pre-halving ini berarti beneran bisa terjadi drop dulu dia 20%, kemudian dia akan naik lagi nanti. Secara sejarah dia biasanya akan ada drop sekitar 15-20%. Dan biasanya. Itu berlangsung selama 8 minggu? Enggak nyampe 8 minggu, mungkin 2-3 minggu. Itu tapi historical ya. Historical. Pas performance enggak selalu equal future return kan. Enggak selalu sama, tapi historical selalu biasa ada drop. 15-20%. Tapi kan yang kali ini sebenarnya beda ya, karena betul. BlackRock, karena strategi semua udah. Karena flow-nya udah beda. Flow institusinya udah beda. Dan orang banyak yang gak paham tentang demand ini. Karena institusi itu masuk yang lewat yang namanya OTC, over counter market. Jadi mereka gak bisa beli kayak kita, market order, limit order begitu, enggak. Mereka masuk pakai TWAP namanya, time weighted average price buy-in. Itu biasa pakai over counter market di belakang. Nah dan itu demandnya sedikit. Kan gue bilang tadi, 70% orang gak ada yang mau jualan. 70% dari Bitcoin ini diem nih. Setahun ini diem gak gerak. Yang jual tuh 30% mungkin retail atau itu apa? Itu 30% bukan yang jual. Yang taruh di exchange berapa? Mungkin 15-10%. Nah ini free floatnya ini bisa di capture nggak nih? Gitu. Kalau demandnya sebesar itu masuk, jebret. Ya mungkin lu bener. Mungkin nggak. Mungkin berbeda dengan siklus sebelumnya. Karena ini uang institusi. Makanya gue selalu bilang ini kalau dulu mega cycle ini super mega cycle gue bilang. Ini super mega ya? Ini super mega cycle. Cycle sebelumnya akan kelihatan kecil dibanding cycle yang ini. Wow. Tapi cycle ini akan berhenti 2025. Ini tetap balik lagi. Selalu ada penurunan. Selalu ada. Karena ini siklus kan. Pasti terjadi. Pasti ada penurunan di 2025. Berarti 2024 akhir cabut dulu dong semuanya. 2025 nah itu baru masuk lagi. Itu pertanyaan bagus. Cabut semuanya. Tapi kalau gue udah adopsi pemikiran bener-bener yang Bitcoiner asli. Gitu. Jadi mana gue lihat satu Bitcoin.
gue udah nggak denominasi Bitcoin gue dalam fiat lagi. Karena kalau tarik top ke topnya selama 4 tahun itu nggak pernah rugi. Dan kalau misalnya lu beli top yang kemarin tuh, cycle kemarin topnya, sampai Februari aja, lu beli setiap bulan konsisten, itu udah untung di Maret. Gila. Jadi time in the market is always better than time in the market. Makanya gue beli aja terus. Oke, apapun tuh beli aja terus. Ada Beli dua aja, beli aja terus. beli aja Nah, lu sekarang beli terus. Duit cash flow lu masuk dari mana? Oh, akademi kripto ya? Karena akademi gue udah bisnis akademi kripto, ya kan. Itu flow pertama. Jadi Flow lu pertama. langsung lempar Bitcoin lagi. Yes. Lu sekarang di rekening kurang dari 100 juta. Semuanya masuk Rekening Bitcoin. sekarang? Iya. Berapa rekening gue sekarang ya? Gue gak inget sih rekening gue sekarang. Enggak lebih lah. Oh, tetap lebih. Gue pikir lu semuanya dapat like Bitcoin aja pokoknya. Lebih.